malam yang terluhur atas Silani Gunanandini. Selamat malam teman-teman semua kalian Amita, Bapak Ibu Romo Ramani. Seperti biasa setiap hari Selasa kita acara Zoom ya. Kita berjumpa kembali di acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Dan pada malam hari ini narasumber kita adalah Atasilani Gunanandini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita. Dan mari kita bertekad dalam hati, semoga nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang akan saya sebutkan berikut sebentar ini, semoga segera beroleh kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Berikut nama-nama. Yang pertama, Yang Mulia Bante Kanti Daru Mahatera di Wihara Dhammadippa Arama Batu Malang. Bapak Agus Susiadi Boro Blitar. Bapak Andre atau Kiki Rumah Sakit Bakti Tima Pangkal Pinang Kamar Merpati. Bapak Budiono ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan. Bapak Buntara Chandra Jalan Dewi Sartika nomor 23 Depok. Bapak Deni Setiawan Bekasi. Bapak Haryanto Anggono, Malang. Bapak Iketut Sukrada Singaraja, sakit stroke. Bapak Indra Yudo Saputro, Jakarta. Bapak Jepi Riyakasa, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar D205. Bapak Marcel Surabaya. Bapak Michael Dale Cornelius Kungaritsin, alamat Tukat Munggah, Singaraja, Bali. Sakit di perut habis kecelakaan dan depresi. Bapak Novianto Darmawan, Rumah Sakit Undaan, kamar J303. Orin Galen Cornelius, depresi, USA. Bapak Pandu Diharjo Kurniadi alias Gyokpo di Rumah Sakit Husada. Berikutnya, Bapak Panca Dharma Setia Anaputra, Wonosobo. Romo Purnadi, Jakarta. Bapak Roni Sasa akan menjalani operasi. Bapak Samsul, Tangerang Selatan. Bapak Singgi Surijan, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Bapak Yusuf, Malang. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Desak Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangusada, Badung, Bali. Ibu Go Erawati, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar D309. Ibu Hermawati Susanto, Jakarta Barat. Ibu Ida Sri Bagawan Wirapanji Krishna Jayaningrat, stroke, alamat Desa Bungkulan, Buleleng, Bali. Ibu Indah SHMH, Jakarta Barat. Ibu Kasim, Malang. Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, depresi di Singaraja, Bali. Ibu Kofifi Kurniawan, Surabaya. Ibu Lani Lau, Jakarta, syaraf kejepit. Ibu Liang Gyok An Rumah Sakit Ibu Liang Gyok Ang Rumah Sakit Adi Husada Undaan, kamar J308. Ibu Likuiwa Canggu, Bali. Ibu Lipnawati 96 tahun di Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Luputu Rustini Eka Wardani, Denpasar, diabetes dan kaki lemah. Berikutnya, Ibu Made Rusni Artini, Surabaya, sakit batu ginjal. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Nancy Gunapia, Klaten. Ibu Nelda Taslim, Palembang. Ibu Ngo Helen, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, B203. Ibu Niketut Candrawiratmi. Ibu Noviana, Surabaya. Ibu Nungki Sintia Sari binti Muhammad Tarmuji, Jakarta, yang sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani, Jakarta.
Ibu Ong Willy Jakarta, Ibu Putu Weina Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan Gianyar. Ibu Ratnawati Klaten, Ibu Ratnasari Sindunata Surabaya, Ibu Re Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Sumi Dwi Setiawati umur 53 Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Voli Chandra Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yovita atau Cik Pian stroke dan jatuh sekarang di Rumah Sakit Baptis. Saudara Roni Irawan Selamat Johan Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Juliana Jakarta, Endangwati Budi Santoso di Frankfurt sedang menjalani imunoterapi kedua pasca operasi. Saudari Lisa Agnes Pratiwi dan Pasar Bali, adik Brian Alviro Jusianto Jakarta, anak Ananda Arya Tanadi, anak Felicia Angela Hartanto Manado, anak Hartanto Wijaya Halim Sidoarjo, anak Verinia Mudita Palembang. Jadi berikut nama-nama saudara kita yang malam hari ini kita bacakan parita. Sebelum memulai pembacaan parita, marilah kita mengagungkan guru agung kita dengan nama Karapata. Kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam Hakomayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satta Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sangkang Abhipujayama. Baiklah, kita akan memulai pembacaan parita pada malam hari ini. Mari kita berkonsentrasi bersama-sama, mempersiapkan hati dan batin kita. Dan malam hari ini pembacaan parita akan dipimpin oleh yang terluhur Atasilani Gunanandini. Nah, kami persilakan Sila untuk memimpin pembacaan parita. Dan mari Rama-Ramani, Ibu Bapak serta hadirin sekalian, kita arahkan pikiran kita dengan penuh meta dan welas asih, mengembangkan pikiran-pikiran wajib ini untuk diarahkan kepada sahabat dhamma kita semuanya yang saat ini sedang sakit. Semoga mereka semua dapat menerima segala perubahan fisik dan bisa terbebas dari segala penyakit. Mari kita awali dengan penghormatan kepada Sang Guru Pemuda. Anda mayang buddhasa bhagavato bubbaba kanamaktarang karomase. Namo Namo tassa tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Wicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagavati Swaghato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo vinyuhi ti Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato Sawaka sangho yatidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati Natihi me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasa cawacena sotite hotu sabdada natihi me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasa cawacena sotite hotu sabdada natihi me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasa cawacena sotite hotu sabdada yang kinci witang idhawa hurang wa sage suwayang ratanang panitang nano samang adhita tathagathena idham buddhe ratanang panitang ete nasa cena suati hotu kayang wiragang amatang panitang
Yada jaga sakyamuni samahito nate nadame nasamati kinci idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuati hotu yam buddhasetho pariwanayi sucing samadimanan tarika nyamahu sama dinate nasamo nawicati idam pidam me ratanang panitang ete nasace nasuati hotu ye pugala atasatang pasatha cattari etani yuga mihonti teda kineya sugata sasawaka ete sudina nimahapalani idam pisangge ratanang panitang ete nasa che nasuati hotu kinang puranang nawang nati sambhawang wirata cita yatike bhawasming teki nabija avirul hicanda nipanti dira yatayam padipo idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuati hotu metancasa balokasming manasambhavaye aparimanang udang ado tirianca asambatang awerang asapathang tithancarang nisinowa sayanowa yawata sawigatamido etang sating aditeya Brahmametang wiharang idamahu ditinca anupagama silawada sanena sampanno tame suwine yakethang nahijatuga baseyang punareti ti Bujanggo sati sanghato Dhammanang vicayo tatha wiriyam titipasadhi bojangga catatha pare samadupe kabojangga sate te sabadasina Munina sammadakata bhavita bahulikata sangwatanti abinyaya Nibbana cabudhiya ete nasa cawacena sotite hotu sabbada ekasming samaye natho mogala nancakasapang Gilane dukite tiswa bocangge satade sayi te catang abinanditwa
roga mucing sutang kani ete nasa jawa cina sutite hutu sabada ekadada maracapi gelanyena bipilito Cundat here natanyewa bana petwa nasadarang samuditwa ca abadha tamhawuda sithanaso ete nasa cawa cina Sutite hotu sabada eka pa ek pahinate ca abada tina nampi mahesinang magahata kilesawa patanupati dhammatang ete nasa jawa cina sotite hotu sabada Sakatwa Buddharatanang Osathang Utamang Warang Hitang Dewa Manusanang Buddha Teje Nasotina Nasantu Padawa Sabe Duka Vupasamentu Te Sakatwa Dhammaratanang Osathang Utamang Warang Parilahu Pasamanang Dhammateje Nasotina Nasantu Padawa Sabbe Bayavu Pasamentu Te Sakatwa Sanggaratanang Osatang Utamang Warang Ahuneyang Pahuneyang Sanggateje Nasotina Nasantu Padawa Sabbe Roga Vupasamentu Te Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba dewata Sabadhammanubhavena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena soti hontu nirantara sadu 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 Terima kasih Sila. Berikutnya kita menambah lagi satu kebajikan dengan meditasi. Nah, meditasi pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Yang Terluhur Atasilani Gunanandini. Kami persilahkan Sila. Baik, Rama Ramani, Ibu Bapak serta hadirin sekalian, setelah kita mengulang beberapa uraian dhamma melalui pembacaan parita yang ditujukan untuk para sahabat dhamma kita semuanya.
tiba saatnya kita melaksanakan sesi meditasi. Dimanapun Ibu Bapak berada saat ini, dalam posisi apapun saat ini, cobalah untuk tenang sejenak, hening sejenak, mengarahkan pikiran pada objek-objek, yaitu para sahabat dan kita semuanya, menggunakan kualitas luhur berupa meta untuk kita tumbuh kembangkan di dalam batin kita. Munculkan pikiran bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari menyakiti dan disakiti, dan hanya mengarah pada segala pengharapan-pengharapan baik, siapapun mereka, dimanapun mereka, yang sedang merasakan penderitaan. Semoga mereka terbebas dari penderitaan, dimanapun mereka yang sedang mengalami sakit, semoga terbebas dari rasa sakit. Dimanapun mereka yang mengalami ketakutan, terbebas dari rasa takut. Dan dimanapun mereka yang mengalami penderitaan atau kesedihan, terbebas dari segala penderitaan dan kesedihan. Semoga siapapun mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan batin ataupun jasmani dapat mengembangkan hal-hal logik di dalam pikiran mereka masing-masing, dapat menumbuh kembangkan ketenangan dan kedamaian batin di dalam batin mereka masing-masing. Terus-menerus kita ungkapkan dalam batin kita masing-masing segala pengharapan-pengharapan baik ini hingga sesi meditasi nanti telah tuntas. Mari meditasi kita lanjutkan.
Semoga dengan pengembangan pikiran-pikiran bajik yang kita lakukan pada kesempatan hari ini mengarahkan pada ketenangan dan kedamaian pada batin kita masing-masing. Semoga pikiran baik ini dan ketenangan batin ini juga senantiasa dirasakan oleh mereka yang sedang mengalami perubahan secara fisik, baik itu sedang mengalami sakit ataupun yang belum mengalami sakit. Semoga mereka semua ini juga dapat mengembangkan kualitas-kualitas ketenangan batin ini pada batin mereka masing-masing. Semoga semuanya berbahagia, semoga semua satwa berbahagia. Meditasi kita akhiri. Sabi saka bawantu suki tata. Sadu, 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 sadu. sadu. Terima kasih Sila. Eh, Sesi berikutnya Anusasana. Mari Romo Ramani, Bapak Ibu kita mengucapkan batin dan pikiran kita untuk mendengarkan Anusasana yang akan disampaikan yang terluhur. Rasilani Gunanandini. Kami persilakan Sila. Baik, mari semuanya bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Padakinang kaya kamang, waca kamang padakinang, padakinang manokamang, panidite padakinang, padagina nikatwana, labantabe padagineti. Setelah melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu bertindak baik, berucap baik, berpikir baik, dan berpengharapan baik, pahala-pahala baiklah yang akan diperoleh. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, para Rama-Ramani yang sangat saya hormati, Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang juga sangat saya banggakan dan hargai. Pada kesempatan malam hari ini, kita semua berkumpul di sesi ruang Zoom ini yang sengaja diaturkan oleh grup GAIS, ya, Wihara Ekadama Loka Surabaya, tentunya dengan pengharapan agar manfaat dari pertemuan ini bukan hanya dirasakan oleh teman-teman atau sahabat dhamma kita yang saat ini sedang menderita sakit, tapi bagaimana hal baik pertama yang didapatkan oleh Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang pada saat ini, pada malam hari ini punya ya niatan-niatan baik, pengharapan-pengharapan baik yang muncul ya setiap saat di momen kita malam hari ini. Ibu Bapak serta hadirin sekalian, hari ini saya akan menyampaikan anusasana singkat tentang pentingnya ya, pentingnya persepsi tentang anicca itu dikembangkan di dalam batin kita. Ya. Sebagai umat Buddha, sebenarnya konsep anicca itu sudah sangat umum dikenal dan diketahui, bahkan mungkin juga dipahami. Tetapi ternyata dalam mempraktikkan dhamma ajaran Sang Buddha, kita itu tidak cukup hanya sekedar mengetahui dan memahami. Anicca ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak kekal atau sesuatu yang berubah. Sebenarnya anicca ini tergolong pada kelompok dari sanya atau persepsi atau juga dikenal sebagai pengenalan, ya, pengenalan. Kapan semestinya kita ini mengembangkan persepsi tentang
sanya anicanya atau anicasanya gitu. Sebenarnya kalau kita mengacu pada konteks ajaran Sang Buddha, pengembangan anicasanya ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan kebijaksanaan di dalam diri. Orang yang melihat anicca dikatakan sebagai orang yang melihat Dhamma. Dan demikian pula, seseorang yang melihat Dhamma, mereka tidak mungkin tidak melihat anicca. Ya. Nah, anicca ini sebenarnya selalu hadir pada momen setiap saat, tidak terjeda. Ya, tidak terjeda, tidak ada jeda dalam proses kemunculan anicca ini. Bahkan kalau kita mau menyimak, mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, ya sebagai umat Buddha biasanya diajari tentang meditasi nafas, ya memperhatikan nafas ini bukan hanya sekedar melihat nafas sebagai udara yang masuk ataupun yang keluar melalui hidung atau lubang hidung kita. Tetapi juga harus melihat bahwa udara ini selalu bersifat berubah, ya, selalu mengalami perubahan. Dan udara yang keluar ataupun masuk melalui lubang hidung ini hanyalah satu bagian dari segala hal yang terkena anicca itu. Nah, tetapi persepsi anicca ini kadang-kadang baru kita sadari ketika ada situasi atau peristiwa yang sangat ya menghantam atau membahagiakan ya, menghantam ataupun membahagiakan. Menghantam di sini artinya sesuatu yang membawa pada potensi kita sadar anicca ini membawa pada kesedihan. Ataupun sebaliknya seseorang sadar pada saat merasa bahagia sekali. Tapi amat sedikit ya seseorang melihat perubahan itu ketika mereka mengalami kebahagiaan. Ya, melihat perubahan itu biasanya baru akan dirasakan, dialami ketika perubahan itu mengarah pada perubahan yang menyakitkan atau perubahan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, pada umumnya, pandangan manusia yang awam atau yang mereka belum mengenal Dharma, gitu ya, melihat anicca ini sangat sulit sekali. Sulit sekali. Bahkan untuk memahami bahwa kehidupan ini itu selalu berubah saja, atau segala hal selalu berubah saja, itu tidak gampang. Maka Ibu Bapak yang saat ini mengenal ajaran Sang Buddha dan mengerti bahwa anicca itu sebagai ajaran utama yang diajarkan oleh Sang Buddha, baik itu yang terdapat dalam hukum tilakana ataupun yang terdapat di dalam empat kebenaran Arya atau Cattari Arya Sacani, Sang Buddha bukan hanya melihat apa itu yang berubah atau melihat anicca itu, tapi juga menembus apa itu anicca. Menembus yang dimaksud di sini adalah beliau tidak tidak terjeda dalam artian melihat anicca itu tidak hanya sekedar mengetahui dari apa kata orang, tetapi melihat dengan batin, melihat dengan mata fisik, melihat dengan mata batin beliau bahwa anicca itu terjadi pada semua hal. Makanya beliau menegaskan bahwa rupa atau tubuh jasmani itu mengalami anicca. Wedana, perasaan itu juga mengalami anicca. Kemudian sanya juga mengalami anicca. Ya, persepsi, ingatan, pengenal itu mengalami anicca. Kemudian juga bentukan-bentukan pikiran juga mengalami anicca. Dan yang terakhir adalah yang mengetahui perubahan itu sendiri juga mengalami anicca atau sanya, maaf, atau yang disebut sebagai winyana. Ya, winyana itu pengetahuan. Atau kita sering sekali menerjemahkannya sebagai kesadaran itu juga mengalami anicca. Nah, ketika seseorang mengalami sakit, ya sebenarnya sakit ini adalah sesuatu yang memberikan permaknaan kepada diri kita sendiri bahwa penyakit ini datang sebagai bentuk perubahan fisik. Sebenarnya fisik ya demikian itu adanya, yaitu pasti akan mengalami perubahan. Tapi kenapa sila perubahan itu selalu mengarah pada kalau kita tahan, kita tidak mengalami apa yang dimaksud dengan perasaan sakit. Sebenarnya yang sakit itu adalah wedana, yaitu bapaknya. Fisik ya sedemikian itu. Fisik tidak akan mengalami sakit kalau tidak ada wedana. Tapi karena kita ini mengalami yang namanya sakit ini atau merasakan sakit itu karena adanya wedana. Ya, fisik bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun perubahannya, ya memang
sedemikian itulah fisik. Ya, tidak mengalami sakit, tapi yang bisa merasakan sakit itu adalah wedana. Nah, fisik itu hanya sifatnya berubah. Ya, fisik hanya sifatnya berubah. Nah, Ibu Bapak, ketika kita melihat bahwa fisik kita berubah, nih, kadang kita baru sadar ketika kita tidak tahan dengan perubahan-perubahan itu, tidak tahan dengan perubahan-perubahan itu, makanya kita mengetahuinya atau menyadarinya dengan istilah kata sakit, ya, karena memang ada perasaan sakit, ya, dari perubahan itu. Nah, tetapi Sang Buddha memberikan salah satu arahan kepada diri kita bahwa setiap saat bahkan sebisa mungkin setiap saat itu kita memunculkan pengingatan atau perenungan terhadap anicca ini, ya, bahwa segala hal, ya, yang bahkan kita cintai termasuk tubuh kita sendiri ini, ya, wajar, ya, mengalami perubahan. Tubuh kita ini kan yang paling kita cintai dan sayangi, ya, ya, walaupun juga mencintai tubuh ataupun fisik orang lain, tapi tubuh kita ini juga salah satu hal yang kita anggap sebagai kecintaan, ya, apa yang kita cintai itu. Nah, sekalipun demikian, kita mengerti bahwa apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi ini memang pasti mengalami perubahan, gitu. Pasti mengalami perubahan dan wajar. Nah, pada saat kita merenungkan kepastian dan kewajaran dari perubahan ini, ada resiko-resiko. Kalau perubahannya itu dari sakit menjadi sehat, kita bahagia. Tapi pada saat kita sehat, kemudian mengalami sakit, kita menjadi gelisah, kita menjadi khawatir. Nah, bagaimana supaya kegelisahan dan kekhawatiran ini tidak mengganggu diri kita, itu Bapak, tidak mengganggu diri kita, tapi justru menjadikan rasa sakit, ya, itu dimaknai dengan kebijaksanaan. Yaitu salah satunya adalah kita harus menumbuh kembangkan atau uh, me- memunculkan, ya, memunculkan pandangan tentang anicasanya. Anicasanya ini sangat penting. Dan ada salah satu sutta yang terdapat di dalam Maha Rahulawada Sutta. Bagaimana Sang Buddha mengajari Bante Rahulan, ya, tentang meditasi pernafasan sebagai salah satu sarana untuk meredakan duka secara batiniah, ya, duka secara batiniah, begitu. Nah, duka secara batiniah ini artinya adalah ada sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya secara batiniah, yaitu perasaan tadi. Karena adanya wedana ini, maka wedana itu bisa mengalami berbagai macam eh, rasa atau pengenyaman, ya, pengenyaman yang baik itu dialami perubahan secara fisiknya ataupun juga perubahan secara batinnya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita mengetahui bahwa sifat dari tubuh itu, ya, memang sewajarnya berubah, pada saat kita mengerti bahwa sebenarnya yang berubah itu wajar. Lalu yang merasakan sakit itu apa sebenarnya? Itu hanya wedana, dan wedana ini memang selalu mengikuti, ya, kemanapun manusia akan lahir dan mati, sampai akhirnya mereka itu, ya, terbebas sepenuhnya dari penderitaan itu. Kalau seseorang belum merealisasi, ya, pandangan benar tentang segala hal itu adalah sebenarnya bukan diri, ya, dan juga tidak mampu melepaskan, ya, konsep tentang kekekalan, termasuk juga konsep tentang diri, ya, manusia itu akan terus berpotensi untuk mengalami yang namanya sakit, ya, berpotensi untuk terus mengalami yang namanya sakit, baik itu sakit secara fisik, ya. Walaupun fisik tadi saya katakan sebenarnya fisik itu hanya berubah. Yang mengalami sakit itu adalah wedana. Nah, akarnya itu di wedana ini. Wedana ini adalah urusan batin. Maka wedana ini kita harus benar-benar paham gitu. Fisik kita ini memang berubah, tapi yang merasakan sakit itu adalah wedana. Ibu Bapak harus ingatin gitu. Dan wedana ini memang juga punya sifat sedemikian itu. Sifat kemampuan dari wedana itu adalah mengalami, merasakan. Ya. Kalau dia itu tidak tidak apa, ya,
bergejolak terhadap sensasi tubuh yang apa namanya tidak mengganggu, ya dia akan merasakan suka, ya, atau juga disebut sebagai UPK, begitu. Tetapi begitu ada sesuatu yang merasa terganggu karena faktor-faktor perubahan itu, maka Wedana ini dikenalnya ya mempersepsikannya dengan sisi yang disebut sebagai sakit. Ya. Nah, perenungan tentang anicca atau juga persepsi tentang anicca ini sangat penting, Bapak, bahwa yang pertama, sebelum kita melihat anicca itu sebagai upaya penembusan, setidaknya kita itu mengerti anicca ini sebagai suatu realitas, ya, suatu realitas yang pasti, wajar, dan akan terjadi. Itu hal pertama. Yang kedua, dengan kita memiliki persepsi tentang anicca ini, batin kita akan bisa menerima perubahan itu sendiri. Ya. Yang kedua, jadi batin kita menjadi mampu menerima perubahan. Kalau kita mengerti ini adalah anicca. Walaupun masih bergejolak, tapi setidaknya kita mampu dulu menerima perubahan. Bahwa, oh iya, kalaupun berubah, apapun itu, baik, buruk, nyaman, tidak nyaman, sehat ataupun sakit, ini memang resiko dari hukum perubahan itu sendiri. Adalah sesuatu yang berubah itu sendiri. Dan yang ketiga, sebenarnya dengan memunculkan persepsi tentang anicca itu, batin kita bisa menjadi tenang. Batin kita menjadi tenang. Sebenarnya kita itu gelisah. Kenapa? Gelisah, khawatir itu karena pada saat itu batin kita itu tidak memunculkan perenungan tentang anicca itu dan tidak memunculkan persepsi tentang anicca itu. Hmm. Nah, Ibu Bapak bisa mencoba nanti ya. Apa yang dikatakan ini mungkin kalau Ibu Bapak belum mencoba mempraktikannya, akan apa iya sih dengan merenungkan anicca atau memunculkan persepsi anicca itu batin kita menjadi ini. Gitu. Kalau kita apa mencoba hal itu dimunculkan dalam batin pada saat ada situasi yang sangat menghimpit sekali ya, menghimpit batin kita karena eh, ketidaknyamanan fisik atau keberpisahan dengan apa yang kita cintai atau perubahan-perubahan apapun ya, kita muncul gejolak batin yang tidak nyaman begitu. Kemudian di saat gejolak batin yang tidak nyaman itu coba munculkan satu ketenangan dalam batin dulu. Tarik nafas begitu. Kemudian kita mencoba, saya sedang mengalami apa yang disebut sebagai anicca itu. Ya. Kita akan mulai merasa tenang sedikit. Terus menerus dimunculkan. Dan anicca ini adalah sebagai sesuatu yang memang wajar terjadi. Hmm. Kebijaksanaan itu, Ibu Bapak, akan berkembang ketika kita punya kemampuan menumbuh kembangkannya. Dan kebijaksanaan itu tidak akan berkembang ketika kita melalaikannya. Sekarang kita bertanya, sampai saat ini mungkin 20, 30 tahun, 17 tahun. Ada tidak ya yang 17 tahun saat ini? Atau 70 tahun ya. Sweet 17 menuju ke Sweet 70 begitu misalkan. Ya. Eh, Sejauh perkembangan usia kita selama ini ya, selama ini sudah berapa kalikah ya dalam kehidupan kita itu menggunakan ajaran Sang Buddha itu sebagai upaya menumbuh kembangkan kebijaksanaan kita, begitu. Karena tidak ada ya cara lain untuk membuat kebijaksanaan di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita ini akan mampu berkembang tanpa kita mau mengembangkannya. Mengkondisikannya juga tidak akan mungkin tidak tidak akan berkembang juga gitu. Sederhananya begini Ibu Bapak. Kita ini selalu dirundung oleh ketakutan, kekhawatiran, ya termasuk kegelisahan batin. Dan itu disebut sebagai rintangan batin sebenarnya, rintangan batin. Nah, pada saat seseorang itu mengalami perubahan yang drastis begitu ya, dari sehat kemudian sakit fisiknya luar biasa begitu. Nah, ini biasanya akan dominan muncul ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran itu. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa ketakutan, kegelisahan, ataupun kekhawatiran itu adalah rintangan batin, pengotor batin.
ya, pengotor batin kita, yang menjadikan batin kita itu tidak jernih gitu dalam memandang realitas. Ya. Nah, ketika batin tidak jernih, tidak bersih, ya, maka dalam melihat realitas itu ya akan menjadi blur ya, akan menjadi tidak jelas begitu. Nah, supaya batin ini jelas melihat realitas ya, maka kita harus menjernihkannya dulu, membersihkannya dulu. Dan upaya untuk membersihkan itu bagaimana caranya, Ibu Bapak? Ya, kita harus mengkondisikan. Ya, mengkondisikan untuk membersihkan. Tidak akan mungkin seseorang itu ketika ibarat rumah ya, rumah yang kotor, kita harus melakukan upaya ya supaya rumah itu bersih. Bagaimana caranya? Kita siapkan sapu, siapkan alat pel, siapkan kemoceng. Kemudian bukan hanya sekedar mempersiapkannya itu, ibaratnya kita mempersiapkan dhamma ajarannya Sang Buddha, ya begitu. Tapi bagaimana sapu, alat pel, kemoceng itu berfungsi adalah ketika kita menggunakan alat itu untuk membersihkan rumah kita. Ya. Sama halnya, kita ini sebenarnya sudah dapat alat-alat, ya, alat-alat untuk mengembangkan, membersihkan kotoran batin kita. Ya. Alatnya adalah anicca itu sendiri. Ya, alatnya itu alat. Jadi anicasanya itu adalah alat yang telah kita sebenarnya punyai. Masalahnya kita mau tidak menggunakan alat itu sebagai upaya untuk meredam ya atau membersihkan pengotor-pengotor batin kita itu yang berupa ketakutan, kegelisahan, ya, dan juga kekhawatiran tadi. Begitu. Jadi begitu sangat penting sekali pengembangan persepsi tentang anicca ini ditumbuh kembangkan di dalam batin kita untuk memunculkan kejernihan batin dan juga menjadikan batin itu bisa melihat realitas ya dengan jelas gitu. Realitas dengan jelas, sesuatu yang nyata senyatanya dari sifat tubuh ataupun batin itu sendiri. Nah, ini manfaat ya pengembangan persepsi tentang anicca yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ketika seseorang itu em, setelah mampu mengembangkan anicca, ya, batinnya menjadi damai, bukan hanya tenang. Tenang itu adalah sesuatu di mana batin itu tidak bereaksi terhadap perubahan. Tapi kedamaian itu adalah kemampuan sepenuhnya menerima segala perubahan. Ya. Kemampuan sepenuhnya menerima segala perubahan tanpa muncul kebencian, tanpa muncul kemelekatan. Itulah kedamaian. Begitu. Jadi ternyata apa yang kita gunakan atau yang kita kenal sebagai anicca, perenungan tentang anicca itu memiliki peran yang luar biasa, Ibu Bapak. Ya. Dan yang terakhir, yang paling membawa kita itu pada manfaat tertinggi adalah mengantarkan pada kepadaman. Kepadaman terhadap segala bentukan tanha, keinginan. Ya. Ya, keinginan apapun itu yang membawa pada potensi munculnya penderitaan baru. Ya. Contoh sederhananya, ya kalau kita melihat apakah benar dengan pengembangan anicca, ya, kemudian pada tingkatan lebih lanjut itu akan mengantarkan seseorang melihat nibbana, ya, begitu. Ya, nibbana itu bisa dilihat, ya, bisa dienyang oleh batin yang sedang berada pada kualitas kebijaksanaan. Ya. Tidak ada jana tanpa ya panya, dan tidak mungkin ada eh, kualitas panya tanpa ketenangan juga. Jadi di sini faktor ketenangan itu penting untuk merealisasi kedamaian batin, dan kedamaian batin itu mengantarkan pada kualitas kepadaman dari tanah. Itu Bapak. Jadi kita dengan mengetahui dhamma ajaran Sang Buddha itu sebenarnya jangan hanya merenungkan anicca ini pada saat kita sedang mengalami kematian, ya, atau sedang melihat peristiwa kematian, gitu. Tapi renungkanlah atau munculkanlah ya persepsi anicca-sanya ini sebisa mungkin, sesering mungkin, begitu, sesering mungkin melihat apapun, gitu. Ada hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang sesuai harapan kita ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita penting untuk melihat itu. Saat kita bangun tidur, dari kita memejamkan mata, kemudian
oh saat ini sudah terang. Ini adalah proses perubahan, anicca terjadi. Ya. Kemudian kita bangun tidur, badan dari tidak sadar ya, dari lalap begitu, kemudian bangun, ini pun juga perubahan. Kita menggerakkan tubuh, ini pun juga perubahan. Sampai pada saat menghadapi nanti mulai komunikasi dengan orang, mungkin hari ini dia sedang kurang enak badan gitu ya, sehingga komunikasinya kurang nyaman dengan kita. Kemarin kayaknya dia bisa bilang baik-baik, bicara baik-baik dengan saya. Ini baru bangun tidur, kenapa sudah ngambek-ngambekan ya dengan saya? Nah, di situ pun kita harus mainkan. Ada ancam jadi. Atau hari ini dia tidak baik, besok kemudian dia sudah langsung baik dengan kita. Sudah ada perubahan dalam dirinya yang terjadi, termasuk diri kita. Nah, terus menerus sampai sesering mungkin kita bisa punya potensi untuk mengembangkan anicca sana ini akan membantu diri kita itu dalam melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda. Ya, dalam artian apa yang biasanya kita lekati yang membawa penderitaan ada duka itu ya. Nanti begitu ada duka, ini loh terjadi sebuah perubahan pada batin saya. Dan kita hanya nantinya menerima itu dengan senyum pengertian, ya. Bukan senyum-senyum tanpa pengertian ya, bahaya. Kalau senyum-senyum tanpa pengertian itu, ya itu bisa bisa apa dipersepsikan dengan cara yang berbeda juga. Tapi kalau senyum dengan pengertian itu artinya kita memahami bahwa peristiwa perubahan apapun, baik itu yang terjadi pada diri kita sendiri secara internalnya, tubuh fisik, batin kita sendiri, ataupun tubuh fisik termasuk batin pihak lain, ya, termasuk juga situasi kondisi yang ada di luar diri kita yang tidak bisa kita apa ya atur begitu ya. Nah, maka kita melihat itu sebagai sebuah realitas yang memang sedemikian adanya mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan itu sewajarnya terjadi, pasti akan terjadi, dan akan terjadi. Begitu. Nah, inilah Ibu Bapak, 5 manfaat ya, mengembangkan anicasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantinya ketika Ibu Bapak bisa melatih ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya, maka ya situasi yang berubah itu bukan lagi menjadi duka, tapi dipahami sebagai sesuatu yang memang terjadi sebagai realitas kehidupan. Nah, sampai pada cara pandang itu, setidaknya kita bisa ya dengan penuh pengertian menerima perubahan-perubahan itu, sehingga tidak memunculkan pengotor-pengotor batin yang baru lagi. Begitu ada muncul, gunakan sapu, gunakan alat pel, segera bersihkan. Muncul ada kotoran, bersihkan, bersihkan. Jangan sampai nanti kotorannya sudah menumpuk, ya nanti membersihkannya bisa seharian, bisa semingguan, bisa sebulanan, sampai bertahun-tahun nggak bersih-bersih, ya. Maka harus rajin. Begitu ada kotoran sedikit, kita gunakan alat anicca ini sebagai salah satu sarana untuk mengatasi segala hal yang tidak membuat batin kita menjadinya. Ya, demikianlah Ibu Bapak. Semoga Anusasana singkat ini membawa pada peningatan kita semua untuk menggunakan dhamma ajaran Sang Buddha sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kebijaksanaan di dalam batin kita masing-masing. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri dengan ungkapan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Sadu, Waduh, sadu, waduh, sadu. waduh. Terima kasih Sila untuk anusasananya. Jadi selanjutnya sesi tanya jawab ya. Mungkin Romo Ramani, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ada yang Hari mau ini sudah, menanyakan, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya ya, yang nanti jadi PR kalau tidak bisa jawab hari ini. saya tanya dulu Sila. Sebelum Ya, Sila tanya. ya silahkan Bu Hermin. Ya, begini loh Sila. Tilakana ya. Tilakana yang anatta. Anatta itu kan maksudnya bukan diri ya. Tapi pada saat kita sakit, kenapa kita tuh ya resah, jadi perasaannya macam-macam. Tuh fenomenanya bagaimana sih Sila? Kok bisa muncul perasaan seperti itu?
Sebenarnya ya itu memang kalau kita mau boleh jujur ya dengan diri kita, kita Iya. masih berada pada cara pandang yang salah dalam melihat fenomena itu. Tubuh memang secara konvensional ya kesepakatan selalu kita persepsikan sebagai diri. Ini tubuh saya, ini tangan saya, ini kaki saya gitu. Nah, sebenarnya persepsi itu adalah persepsi secara kesepakatan saja, ya, Oh, kesepakatan duniawi manusia umumnya. Tetapi Sang Buddha melihat itu harus, ya, kita tidak boleh berhenti pada kebenaran yang sifatnya samuti atau kebenaran yang sifatnya konvensi kesepakatan itu. Tapi harus memunculkan cara pandang bagaimana untuk mengatasi pandangan duniawi itu dengan cara pandang yang selaras dengan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Gitu. Apa realitas kehidupan yang sesungguhnya? Sang Buddha melihat itu ya tidak lebih dari ya fenomena segala apapun itu ya sebenarnya tidak lebih dari ya tiga corak kehidupan itu sifatnya, yaitu duka, ya anicca, dukkha dan anatta. Begitu. Nah, anatta itu adalah pandangan yang semestinya apa yang dipandang oleh seseorang itu sebagai diri, mestinya dipandang sebagai bukan diri. Begitu. Kenapa disebut bukan diri? Karena sekarang apa yang kita persepsikan sebagai diri itu sebenarnya selalu berubah. Lalu mana yang disebut sebagai diri sebenarnya? Kalau segala ya. sesuatu itu berubah, segala sesuatu itu mengalami ketidaktetapan, sebenarnya kita ini yang disebut sebagai diri kita yang tetap ini mana? Begitu. Nah, pandangan tentang diri ini disebut sebagai pandangan salah oleh semuanya, yang tidak selaras dengan dharma ajaran beliau, yang tidak Hmm. selaras dengan realitas kehidupan, gitu. Realitas kehidupan itu secara faktanya itu mengalami perubahan terus-menerus, gitu. Cuman Hmm. kita ini karena tidak melihat itu dengan kacamata secara apa ya kenyataannya gitu ya, melihatnya hanya kacamata secara apa awam duniawi saja. Oh, nampaknya Bu Hermin ya seperti itu, padahal Bu Hermin yang sekarang ini sudah mengalami fase perubahan berapa kali gitu. Bu Hermin yang tadi pagi tidak sama dengan Bu Hermin yang malam ini. Apa? Nah, yang sekarang gitu, yang sekarang ini sudah mengalami perubahan berapa kali gitu. Tapi Hmm. karena kita masih punya persepsi tentang kekekalan pada diri kita yang tadi pagi, sehingga kita tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada diri kita yang saat ini gitu. Nah, itulah diri ini dianggap sebagai sesuatu yang kekal. Sehingga pada saat kita itu memahami diri ini sebagai sesuatu yang kekal, sebenarnya di situ adalah sedang muncul yang namanya micca diti, pandangan salah. Gitu. Pandang salah. Mhm. Karena setiap momen, setiap saat, apa yang dianggap sebagai diri ini tetap mengalami perubahan. Ya. Tidak ada jeda yang apa dikatakan memberi ruang untuk perubahan itu tidak terjadi. Perubahan itu selalu terjadi. Kita saja yang tidak melihatnya secara mata mata dharma gitu. Masih melihat dengan mata awam, mata daging Utama. gitu. Ya. Contoh sederhananya kalau Cik Hermin atau Bu Hermin ditanya, eh, sudah berapa banyak denyut dalam satu hari ini sampai jam 20 lebih 9 menit ini dari hitungannya jam 5 pagi tadi. Hmm, kita tidak menghitungnya. Iya, Mungkin tak kalau dihitung terhitung. baru tahu, ya. Lalu atau berapa banyak nafas yang sudah kita hirup tadi pagi dengan yang sekarang ini? Lalu berapa banyak sel yang sudah mengalami perubahan dari tadi pagi sampai malam? Ya. Berapa kali darah yang berputar yang sudah dipompa jantung ya untuk ke otak sampai ke seluruh tubuh kita pada hari ini? Itulah fenomena perubahan. Tapi karena dibungkus oleh kulit kita ini, ya, kita tidak bisa melihat fenomena perubahan itu secara jelas. Ya. Ada orang yang melihat fenomena perubahan itu, tapi kalau dia tidak memandang itu dengan kacamata kebijaksanaan, ya, dia melihat fenomena perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya gitu, yang memang itu terjadi gitu. Ya. Tetap masih punya pandangan tentang diri gitu. Nah, maka
fenomena perubahan itu tidak hanya sekedar ya dilihat hanya sebatas perubahan, tapi yang berubah itu sebenarnya tidak ada inti diri, tidak ada yang disebut sebagai diri itu. Hmm. Juga bukan milik. Kalau itu adalah milik, kita bisa mengaturnya. Ini milikku loh, ya. Kita atur semau kita. Nyatanya mau kita atur bagaimanapun, ada potensi untuk berubah itu tidak bisa kita amalkan. Mm-mm. Kulitku jangan keriput ya, gitu. Kita larang kulitku jangan keriput. Coba kalau mau Rambutku jujur, jangan putih ya. rambutnya jangan putih ya, gitu. Tapi ya alaminya akan putih, gitu. Gigiku Ya. jangan tanggal ya, nanti juga bisa tanggal, gitu. Tinggal menunggu tanggalnya juga. Tanggal waktunya maksudnya, gitu. Nah, perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari, begitu. Nah, Ya, mau mau dibawa ke Korea ya berapa kali setahun ya, atau berapa itu. Itu semua tidak membawa pada potensi untuk terhindar dari perubahan itu sendiri. Ya. Dan perubahan yang paling kentara selain sakit usia tua itu adalah kematian. Gitu. ya. Nah, tetapi begini, ternyata cara pandang tentang anicca, dukkha, dan anatta ini memang harus ditumbuh kembangkan. Tidak boleh dianggap remeh, ya. Kalau kita ingin ingin mengetahui manfaat dari pengembangan ini, memang kita tidak boleh menganggap remeh, ya, menganggap remeh dari eh, sifat realitas itu. Nah, anatta itu dikatakan juga bisa sebagai jalan melihat nibbana atau kepadaman, bahkan jalan mengakhiri duka. Ya, orang menjadi akhirnya tidak muncul kemelekatan ketika nanti kematian datang, sakit datang, begitu ya. Walaupun ada sakit, tapi batinnya tidak menjadi sakit. Walaupun ada perubahan, tapi batinnya bisa menerima dengan penuh pengertian. Ya. Nah, ini butuh satu upaya yang terus dikembangkan akhirnya, gitu. Terus Iya, iya. dikembangkan supaya pada saatnya ketika kita itu harus melepas ya, maaf kata, melepas tubuh jasmani ini, seperti halnya kita melepas pakaian kita yang telah usang, ya. Melepas pakaian kita yang telah usang. Pakaian ini sudah tidak layak untuk bisa saya gunakan lagi. Saya melepasnya. Demikian juga tubuh jasmani ini ya sudah mengalami kerapuhan, ini sudah mengalami kondisi-kondisi yang tidak bisa dipertahankan lagi. Maka saya melepasnya dengan penuh pengertian. Dan batin yang seperti itu bukan berarti juga nantinya akan terus udah selesai gitu. Kalau kita masih punya kemelekatan baru, saya pengen pakaian baru nanti akan lahir lagi. Nah, supaya tidak memunculkan saya pengen pakaian baru lagi. Nanti pakaian baru itu ada potensi usang tidak? Masih punya potensi usang. Nah, maka Ya, kita pasti juga harus, ada. udah, saya tidak menginginkan pakaian baru lagi karena semuanya berubah. Dan batin kita melepas dengan kamal. Ya, batin kita melepas dengan damai. Itulah fase di mana kita itu benar-benar punya kapasitas siap dengan kematian, siap dengan perubahan itu seperti itu. Termasuk siap dengan sakit. Ya, walaupun ada sakit, perasaan sakit tadi ya, tapi sebenarnya fisik kita nggak sakit. Itu hanya perasaan, itu hanya wedana. Dan wedana itu sebenarnya bukan diri, bukan aku. Dia hanya sebuah fenomena batin yang patut kita lihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Demikian, ya. Jadi Iya. kita harus sadari itu sebagai anggapan tentang diri ini hanya anggapan secara kesepakatan. Tidak lebih Oh, dari iya. itu. Ya, dan setelah itu kita harus menumbuh kembangkan kebijaksanaan bahwa ini sebenarnya bukan diri. Yang sakit ini hanya wedana. Wedana itu juga bukan diri. Wedana itu juga bersifat anicca dukkha anatta. Kan waktu jadi atas itu kan direndahkan. Wedana anicca, wedana anatta. Nah, itu. Nah, semuanya itu juga harus diingat, ditunggu kembangkan supaya menjadi pengingat bahwa rasa sakit pun juga anicca. Anicca. Rasa sakit pun juga anatta. Begitu. Supaya kita menjadi tidak gelisah ya pada Semangat saat gitu lah. ada sisi-sisi yang kita alami dari rasa sakit. Semoga bisa menjawab ya Bu Ya, Ermin. Terima kasih. terima kasih banyak atas pencerahannya Sila. Ini ada Baik. raise hand, Mhm. Vivi Dari ya. siapa? Oh ya, Bu Vivi. Vivi, Silakan, iya. Bu Ya, Vivi. silakan Bu Vivi. Ya, malam teman-teman guys.
Sila mau tanya. Selamat malam. Tadi Sila kan menjelaskan tentang konsep anicca. Eh, Ketika kondisi sakit atau menerima perubahan, tapi batin itu belum siap menerima perubahan itu kadang kan muncul kegelisahan gitu ya. Betul, Terus betul. muncul dalam diri saya pribadi itu muncul seperti rejection gitu. Oke, Seperti saya penolakan. kepingin segera sembuh. Saya menolak sakit ini gitu. Apakah Mm-mm. penolakan ini termasuk tanha juga ya? Baik, Gitu. terima kasih. Bagus sekali Bu Vivi pertanyaannya. Benar. Saya katakan penyadaran Bu Vivi terhadap situasi batin yang disebut penolakan itu adalah tanha, itu adalah benar. Kenapa kita menolak? Sebenarnya karena kita menginginkan tidak sakit, gitu. Atau ingin segera sembuh dari sakit. Tapi proses perubahan dari sakit menjadi tidak sakit itu kan butuh waktu, butuh tahapan. Ada orang yang sakit ketika cuma istirahat sembuh. Ada orang yang sakit ketika minum obat sederhana sembuh. Ada orang yang sakit harus ke dokter baru sembuh. Ada orang yang sakit tidak cukup harus ke dokter, tapi juga harus mengikuti arahan dokter, harus dioperasi, harus mengikuti segala treatment yang dianjurkan oleh dokter baru sembuh. Dan semua itu proses, hanya proses saja untuk menuju ke kesembuhan. Memang perubahan untuk atau yang mengarah pada situasi yang tidak sesuai keinginan kita itu tidak gampang untuk bisa diterima. Maka yang tadi saya katakan akan timbul yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Sebenarnya yang harus kita atasi itu itunya loh, gitu. Yang harus kita atasi itunya. Sakit itu fenomena perasaan yang mengalami perubahan tubuh kita. Tubuh kita berubah, maka wedana ikut berubah. Begitu. Wedana ikut berubah ini karena efek dari perubahan tubuh saja sebenarnya. Begitu. Nah, supaya tubuh kita ini, misalkan ya, perubahan tubuh ini apa toh? Orang sakit stroke misalkan ya, yang awalnya darahnya lancar, kemudian darahnya menjadi tidak lancar. Ada gumpalan di pembuluh darah, entah pembuluh darah otak atau di pembuluh darah manapun itu. Nah, potensi untuk berubah ini apakah bisa kita larang? Tidak. Ya semua bergantung dari berbagai macam faktor yang sudah terakumulasi dari banyak kejadian, entah dari pola hidup, pola makan, dan lain-lain. Gitu, stres dan lain-lain. Kita nggak bisa itu menyebutnya karena satu faktor tunggal saja tidak, banyak faktor. Dan akhirnya tubuh pun juga mengalami akumulasi dari berbagai macam faktor yang sudah kita eh, lakukan itu, termasuk faktor-faktornya. Begitu. Nah, tubuh ini ya mengikuti pola perubahan itu sebenarnya. Mm-mm. Nah, kemudian begitu tubuh ini rentan ya terhadap fenomena perubahan itu, wedana itu menangkapnya sebagai rasa sakit, rasa sakit. Karena tidak tahan dengan perubahan dari tubuh fisik. Hmm. Tapi kalau masih tahan dengan perubahan tubuh fisik, kita tidak tidak bilang itu sakit. Oh ya masih begini aja. Mm-mm. Nah makanya bagaimana supaya kita itu tidak fokus pada sakitnya, tapi fokus pada sesuatu yang tidak menyakitkan. Bagaimana caranya kira-kira? Meditasi nafas. Mm-mm. Meditasi nafas. Nafas itu tidak terkena sakit. Itu tidak sakit. Kita bernafas itu tidak sakit kan? Walaupun tubuh fisik yang lainnya itu berubah, tapi nafas itu ya perubahannya hanya udara masuk keluar melalui tubuh jasmani kita. Maka kenapa sih kita itu penting sekali ya meditasi. Meditasi Anapanasati itu sebagai alat untuk kita itu belajar menerima sakit. Sakit itu wedana, tapi wedana kita itu kita alihkan pada nafas yang tidak sakit supaya apa ya perhatian kita, wedana kita itu yang 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 bisa dirasakan itu adalah fenomena nafas itu saja. Nah, nanti coba dilatih, kegelisahannya akan mulai menurun. Kekhawatirannya juga akan mulai menurun karena tubuh fisik itu sebenarnya nggak sakit. Yang sakit itu wedana. Tubuh fisik hanya berubah,
berubah itu adalah anicca dan mengalami duka. Duka itu duka secara sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya. Tapi yang merasakan sakit itu batin, wedana. Tidak lebih dari itu. Maka kita harus melatih batin kita. Kuncinya ada di dalam upaya kita menumbuh kembangkan kebijaksanaan. Coba nanti ya Bu Vivi ya, karena memang semua itu harus kita alami. Kita justru kadang-kadang ya, ada orang yang apakah sakit itu adalah sesuatu yang merugikan kita? Kadang-kadang tidak. Ya. Sakit itu adalah sebagai sesuatu jalan untuk kita itu melihat dunia. Karena ada melihat dhamma yang saya katakan. Apa sih sila? Kenapa sakit sebagai upaya untuk melihat dhamma? Di situ kita diperlihatkan fenomena perubahan tadi. Di situ kita diperlihatkan fenomena duka tadi. Dan sebenarnya yang tidak bisa kita atur untuk selalu sehat ini ternyata anatta. Bukan diri yang sesungguhnya, bukan milik yang sesungguhnya. Dan itu bukan diri saya juga. Gitu. Nafas yang keluar masuk ini juga bukan milik saya. Saya tidak bisa mengatur nafas ini mau berhentinya sekarang. Ternyata masih bisa dihirup juga. Tidak bisa mengatur nafas terus ada pada saya, tapi nanti juga ada fase yang gini. Kita ya lahir sebagai manusia ini masih punya potensi untuk melihat nafas. Menggunakan nafas itu sebagai sarana juga untuk melihat dengan menggunakan rasa sakit sebagai sarana untuk melihat dengan. Jadi disitulah kita akan benar-benar ya, benar-benar melihat dhamma itu bermanfaat untuk kita. Benar-benar dhamma itu adalah obat untuk kita. Kalau kita tidak menumbuh kembangkan ya kebijaksanaan itu, dhamma itu sebenarnya yang dimaksud sebagai obat ini seperti apa sih fungsinya itu? Obat dari kegelisahan, obat dari kekhawatiran, obat dari rasa takut itu seperti itu. Ya saya belajar juga untuk diri sendiri, kemudian mengamati mereka para praktisi dhamma. Ya sakit, ada sakit. Tubuh fisik nggak bisa di apa ini atur-atur sesuai dengan kemauan kita. Ada potensi itu. Kita hanya berusaha mengkondisikan, ya, mengkondisikan tubuh fisik itu. Misalnya sekarang mengalami gangguan apa, ya, supaya jalannya itu tidak terganggu, lancar, bagaimana. Akhirnya supaya wedana itu dari yang awalnya mengalami fenomena sakit tadi, ya menjadi bisa lebih baik. Nah, coba dilatih meditasi pernafasan ya, Bu Vivi. Itu sebuah cara alat untuk mengatasi kegelisahan kita. Dan saat kita menolak tadi, ya disadari itu sebagai tanha. Dan tanha ini sebenarnya tidak patut juga untuk dilekati. Karena di mana ada tanha, di situ akan ada penderitaan batin lagi. Tugas kita adalah meredam atau melenyapkan penderitaan batin kita. Sampai kita ini sudah mengerti atau tidak merasakan duka itu. Jadi, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami jawabannya. Terima kasih Sila. Satu. Terima kasih Sila. Mungkin ada yang lain lagi mau bertanya? Sudah 8:30 kurang. Ya, PR-nya jangan lupa ya. Sudah berapa kali mengembangkan anicca hari ini, besok, dan seterusnya. Nanti dicatat ya. Saya sebenarnya ada satu lagi Sila yang saya ini bingung. Oh gitu. Oke, saya jawab dengan singkat. Oke, Singkat bagaimana ya Sila. pertanyaannya? Bagaimana dikatakan tilakana itu bisa memunculkan kebijaksanaan? Bagaimana dikatakan tilakana itu bisa memunculkan kebijaksanaan? Tilakana Iya. itu adalah kebijaksanaan. Tilakana itu adalah Tilakana pengetahuan. sendiri. Seseorang Oh, mengerti bahwa ada anicca, dukkha, dan anatta. Sebenarnya itu adalah kebijaksanaan tingkat pertama. oh. Muncul pengetahuan kebijaksanaan. Ya. Nah, tetapi kebijaksanaan ini bisa berkembang dan tidak, itu bergantung pada diri kita mau menumbuh kembangkannya atau tidak. Jadi Caranya bagaimana menumbuh kembangannya Sila? memunculkan persepsi tentang anicca, dukkha, dan Oh, anatta itu dalam setiap fenomena yang bisa kita pinjam. Baik itu internal ataupun eksternal. Itu caranya.
supaya Oh iya, itu menjadi satu kebiasaan pikiran kita. iya, iya. Nah, kalau sudah punya kebiasaan pikiran, kebijaksanaannya mulai berkembang sampai nanti begitu melihat segala sesuatu itu ya hanya dilihat sebagai anicca, dukkha ya, dalam level bukan hanya sekedar cara pandang, pengetahuan ya, kemudian menjadi kesadaran. Kalau sebatas yang dia sadari hanya anicca ya, Nggak apa-apa, itu tidak itu tetap bisa memunculkan kebijaksanaannya. bisa, bisa. Mhm. Banyak orang eh, istilahnya di zaman Sang Buddha itu ya, melalui alat anicca ya mereka melihat melihat kebenaran hal itu secara mendalam, bisa mencapai tingkatan kenangan dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa, tidak tidak boleh dianggap remeh ya. Pengembangan tentang anicca itu membawa pada potensi pada kepadanan kita juga. Mhm. Baiklah. Ya, Sila. Paham, Itu Sila. ya, lihat buat. Mhm. Ya, Jangan terima lupa kasih, Sila. PR-nya ya. Selama 1 minggu berapa kali memunculkan perenungan tentang anicca. Nah, semakin banyak, semakin bagus. Nilainya semakin, skornya semakin tinggi. Hmm. Ya, ya kalau bisa anytime, Sila. Any Anytime, ya. situation. Anytime, any Ah, situation. any situation and conditional, ya. Iya. Saya sudah belajar mengarah ke situ kok, Sila. Sadu, sadu, sadu. Mulai, mulai. Mulai, mulai Iya. setat itu ya. Nah, nanti sampai finish diselesaikan ya. Jangan setat Ah, aja. satu, satu. Ya nanti ada kepala nggak ada ekornya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Iya. Hermin. Ya. Terima kasih Sila untuk Sadu, sama pencerahannya. sadu. Sangat bermanfaat sekali. Terima Baik, kasih. berikutnya kita mengharapkan ini Sukasin untuk memberikan pesan singkat. Mari Baik. silakan Suhu. Hmm. Terima kasih Upacarika Ibu Hermin yang begitu membahas anicca itu. Kalau anicca dibahas, sampai pun kita di ujung langit tidak akan ketemu. Tidak bisa ketemu menurut saya. Yang kami muliakan atas Silani Guna Nandini, Ya, yang saya satu. hormati, para Romo, Ramani, serta saudara-saudara kita yang malam ini bergabung untuk suatu kebaikan. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Sungguh luar Buddhaya. biasa malam ini, juga sehari kita telah melewati Indonesia Merdeka yang ke-81. Dirgahayu, berarti semangatnya ada itu. Dan juga saat ini, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur juga di Mengalami. adanya gempa, adanya suatu tidak keharmonisan alam. Semoga saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara ini juga mendapat suatu kebajikan dalam kita malam ini berkumpul bersama-sama. Sungguh luar biasa apa yang diuraikan tadi yang mengenai anicca ini. Memang sekarang ini zaman seiring dengan zaman ini, anicca selalu berubah kadangkala dengan teknologi. Seperti kita ketemu malam ini bisa melalui Zoom. Ini juga anicca, kalau dulu tidak bisa. Zamannya Sang Buddha itu, maka adanya keajaiban waktu menjelang asada di mana 2000 berapa 500 berapa itu para arahat untuk ketemu. Sekarang kita bisa pakai Zoom, bisa di beberapa negara-negara bisa. Namun ini memang semuanya memang anicca. Sekarang orang ke rumah sakit belum tentu sakit benar-benar secara fisik. Mungkin pikirannya yang sakit, ikut-ikutan, minta vitamin, minta apa, sehingga masuk di tubuh tidak bisa terkendali. Nanti sambil dengar, bahkan ada yang pakai kursi roda untuk membuat suatu fenomena untuk didahulukan. Memang sekarang ini memang macam-macam. Nah, kalau dulu Sila, kalau kita duduk tertawa-tertawa dikatakan gila. Sekarang tidak gila.
karena disumpel oleh suatu musik. Kita yang dikatakan gila sebab tidak mengikuti fenomena anicca itu semua. Semoga ini membawa suatu makna bagi saudara-saudara kita. Tidak usahlah ragu bahwa fenomena kita adalah berbuat kebaikan. Kita harus mempunyai suatu keyakinan untuk kesembuhan. Tidak usah takut-takut, tidak usah terlalu banyak. Kalau kita bertekad dengan kebaikan, kebijaksanaan pasti ada. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Sadu, sadu. Terima kasih pencerahan yang penuh semangat ini, Su. Setelah kita melakukan banyak kebajikan, saatnya kita melimpahkan jasa. Silakan Sila untuk memimpin pelimpahan jasa. Baik, Ibu Bapak sekalian, setelah kita melakukan rangkaian kebajikan pada kesempatan malam ini, kita tidak lupa ya mengarahkan segala kebajikan ini juga untuk semua satwa, semua makhluk, para sanak keluarga yang telah meninggal dan lain-lainnya. Semoga mereka semua turut berbahagia. Mari kita melakukan tatidina. Punya siddha nikatasa yananya nikata nime te sancabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me ca pyadithawa Anyi maja tawerino satta citanti lokasming te bhumma jatuyonika pance kacatuo kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanami anumodantu te sayang Ye cimangna pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahuntu awera sukhajiwino kema padanca puntu te sasa Si jatang subhang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua satwa, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, satwa-satwa yang berada di alam semesta. Di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan saja, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui, turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua satwa senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, 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 sadu. sadu. Baik, terima kasih Sila. Kami ini berikutnya Romo Edi mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Silakan Romo. Terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam Namo Buddhaya. Untuk hari Namo Selasa Buddhaya. depan, tanggal 25 Agustus, pembacaan parita kita libur dulu karena bertepatan dengan acara Patidana di Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang mau
mendaftarkan nama-nama para leluhur, sanak saudara famili yang telah tiada, bisa menghubungi HP Wihara. Acara Patik Dana akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Agustus pukul 18 atau jam 6 sore dihadiri Biku Sangga. Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Baiklah, kita akhiri pembacaan parita malam hari ini dengan nama Karapata ya. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah bersama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Baik, terima Dana. kasih Sila Sila atas Sila. kesempatan di malam hari ini. Terima kasih Sampai Sila. ketemu kembali. Terima kasih semuanya. Sila senantiasa Selamat malam ya. sehat dan Selamat bahagia. malam. Namo Ya. Dana. Sehat Anu semua. Modana Ketemu Su. kembali. Terima Ya, kasih. Namo Sehat-sehat Dana. ya Pak. Ya. Sehat Ya, selalu. sehat Juga selalu. jaga kesehatan Sila. Ya. Terima Semuanya kasih. sehat, Ya. Sampai bahagia. ketemu minggu depan Sila. Namo Dana Ya. Sila. Pagi. Selamat Terima kasih. malam. Selamat malam Bu Kartika. Saya Wow. izin untuk meninggalkan ruangan ya. Ya, Ya, silakan sampai selamat ketemu istirahat lagi. Sila. Sampai Ya. jumpa. Baik, Om. Selamat malam. Kita akhiri ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Ya, Romo. Kita akhiri dari 5, 4, 3, 2, 1. Ada. Dadah semua. Selamat malam.